Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan dagang dengan Vietnam setelah beberapa pekan melakukan negosiasi intensif. Dan sebagai bagian dari kesepakatan, tarif 20% akan dikenakan pada ekspor Vietnam ke Amerika. Sementara Vietnam disebut setuju menghapus seluruh tarif untuk produk asal Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan dagang dengan Vietnam setelah beberapa pekan negosiasi intensif. Kesepakatan ini tercapai menjelang tenggat 9 Juli yang seharusnya menjadi awal penerapan tarif lebih tinggi atas impor Vietnam ke Amerika Serikat. Trump menyebut bahwa tarif 20% akan dikenakan pada ekspor Vietnam ke Amerika, sementara tarif 40% akan dikenakan untuk barang yang dianggap sebagai hasil transshipment yang hanya dirakit secara minimal di Vietnam sebelum diekspor ke Amerika Serikat. Sebagai bagian dari kesepakatan, Vietnam disebut setuju menghapus seluruh tarif untuk produk asal Amerika Serikat. Trump mengatakan kesepakatan ini dicapai setelah pembicaraan dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam, Thu Lam. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Vietnam menyatakan bahwa Trump berjanji untuk terus bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang mempengaruhi hubungan perdagangan bilateral. Adapun kesepakatan dengan Vietnam ini menjadi yang ketiga diumumkan menyusul perjanjian dengan Inggris dan China. Para mitra dagang Amerika Serikat diketahui berlomba-lomba untuk mencapai kesepakatan sebelum tenggat waktu 9 Juli. Trump sebelumnya telah mengenakan bea masuk 46% pada Vietnam sebagai bagian dari penerapan awal yang disebut tarif timbal balik yang diberlakukan pada puluhan negara, namun kemudian diturunkan menjadi 10% untuk memberikan waktu negosiasi. Berbagi sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Indeks harga saham gabungan terjebak di zona merah pada perdagangan di hari Rabu 2 Juli 2025. Adapun saham-saham Big Caps menjadi penekan utama bagi IHSG dengan saham Cuan dan BRPT memimpin pelemahan. Indeks harga saham gabungan tak mampu keluar dari zona merah pada perdagangan hari kedua bulan Juli 2025. Sepanjang perdagangan Rabu, IHSG terjebak di area pelemahan dengan level terendah 6.838 dan level tertinggi 6.905. IHSG sendiri terkoreksi 0,49% ke level 6.881 pada penutupan perdagangan. 396 saham melemah, 195 saham yang menguat, dan 196 saham yang tidak berubah alias stagnan. Secara sektoral, sektor barang baku tercatat melemah paling dalam sebesar 1,74%. Diikuti sektor teknologi turun 1,46%, sektor energi terkoreksi 1,34%, sektor properti melemah 0,7%, sektor keuangan turun 0,6%, dan sektor transportasi melemah 0,35%. Sementara itu, pada perdagangan Rabu, saham-saham Big Caps tercatat menjadi penekan utama. Saham Cuan turun 5,86%, disusul saham BRPT turun 4,53%, saham Pani turun 3,74%, saham Brent terkoreksi 1,27%, saham AMMN turun 1,15%, saham TLKM dan BYAN masing-masing tergelincir 1% dan 0,88%, serta saham BBCA dan BBRI yang melemah 0,54% dan 0,29%. Sebelumnya, pelemahan IHSG pada Rabu sudah diperkirakan oleh sejumlah pihak, salah satunya Samuel Sekuritas yang menyebut IHSG sulit bergerak naik seiring pelemahan bursa saham yang terjadi di Amerika Serikat dan regional. Jumlah sentimen membayangi IHSG pada perdagangan Rabu, diantaranya pernyataan Donald Trump yang mengatakan tidak akan menunda batas waktu pengenaan tarif kepada mitra dagang pada 9 Juli 2025. Selain itu, pasar juga mencermati lolosnya RUU Pajak dan Belanja Negara usulan Donald Trump yang berpotensi meningkatkan defisit utang Amerika Serikat.
Sementara di saat yang sama, ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan juga menjadi perhatian seiring The Fed yang kembali menyatakan sikap hati-hatinya dalam mempertimbangkan kebijakan pemangkasan suku bunga di tengah pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, laporan ketenagakerjaan ADP memperlihatkan aktivitas penggajian swasta Amerika Serikat turun untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 tahun pada bulan Juni 2025. Rilis data terbaru tersebut mendorong prospek pemangkasan suku bunga acuan Amerika Serikat yang lebih cepat dari ekspektasi. Adapun Chairman The Federal Reserve Jerome Powell baru-baru ini kembali menegaskan bahwa Bank Sentral mengambil pendekatan yang lebih bersabar untuk pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Namun ia tidak mengesampingkan kemungkinan pemangkasan pada pertemuan bulan ini dengan mengatakan semuanya tergantung pada hal atau data yang masuk. Hal tersebut meningkatkan spekulasi untuk laporan penggajian non-pertanian bulanan yang akan dirilis pada hari Kamis dan mendapatkan wawasan lebih dalam tentang kesehatan pasar tenaga kerja. Sementara itu dari komoditas, pelemahan data ketenagakerjaan Amerika Serikat turut mendorong harga emas, di mana harga emas di pasar spot tercatat naik 0,3% menjadi 3.348 per troy ounce. Dan selanjutnya pemirsa, dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada perdagangan di hari Rabu dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite mencetak rekor tertinggi didorong lonjakan saham teknologi serta perjanjian perdagangan antara Amerika Serikat dan Vietnam yang meredakan kekhawatiran atas ketegangan perdagangan yang berkepanjangan. Kita lihat data selengkapnya pemirsa. Pada perdagangan di hari Rabu, indeks S&P 500 ditutup menguat 0,47% di level 6.227, indeks Nasdaq Composite naik 0,94% di level 20.393, indeks Dow Jones melemah 0,02% ke level 44.484. Dari bursa Eropa, pemirsa, bursa Eropa berakhir di area positif dipimpin saham energi terbarukan setelah RUU anggaran yang direvisi di Amerika Serikat disahkan melalui pemungutan suara krusial, sementara fokus tertuju pada kesepakatan perdagangan menjelang batas waktu pengenaan tarif pada 9 Juli mendatang. Dan indeks acuan Eropa Stoxx 600 ditutup menguat 0,18% ke level 542,21, indeks CAC Perancis menguat 0,99% ke level 7.738, dan indeks DAX Jerman menguat 0,49% ke level 23.790. Dan kita lihat pembukaan dari bursa-bursa utama Asia, pemirsa. Ya, kami sampaikan secara verbal terlebih dahulu. Untuk Nikkei dibuka menguat 0,14% di level 39.819. STI Singapura dibuka menguat 0,12% di level 4.015. Dan Kospi Korea dibuka menguat 1,12% di level 3.109. Dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,05% di level 24.234. Ya, pemirsa tetap bersama kami saja dan kami akan segera kembali.